Mengangkat jenazah 7 pahlawan revolusi di lubang buaya bukanlah perkara yang gampang. Kondisi sumur yang dalam dan mayat yang mulai membusuk membuat evakuasi kian sulit dilakukan. Tapi para prajurit Kompi Intai Amfibi Korps Komando Angkatan Laut atau KIPAM KKOAL tak mau menyerah. Dalam buku Sintong Panjaitan yang berjudul Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando yang ditulis oleh wartawan senior Hendro Subroto melukiskan peristiwa seputar pengangkatan jenazah. Kala itu Sintong berdiskusi dengan Kopral Anang, yakni adalah anggota RPKAD yang dilatih oleh pasukan Katak TNI AL. Anang mengatakan peralatan selam milik RPKAD ada di Cilacap. Hanya KKO lah yang punya peralatan selam di Jakarta. Maka singkat cerita, KKO meminjamkan peralatan selam tersebut untuk operasi pengangkatan jenazah dari dalam lubang sumur di daerah lubang buaya tersebut. Saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal akan meneruskan perjuangan kamu. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita. Di tanggal 4 Oktober 1965, tim KKO dipimpin oleh Komandan KIPAM KKOAL Kapten Winanto melakukan evakuasi jenazah pahlawan revolusi. Satu persatu pasukan KKO turun ke dalam lubang yang sempit itu. Pukul 12:05 siang hari, anggota RPKAD Kopral Anang turun lebih dulu ke lubang buaya. Dia mengenakan masker dan tabung oksigen. Anang mengikatkan tali pada salah satu jenazah dan setelah ditarik, yang pertama itu adalah jenazah Letu Pierre Tendean, yang mana adalah Ajudan Jenderal A.H. Nasution. Pukul 12:15 siang, Serma KKO Suparimin turun. Dia pasang tali pada salah satu jenazah, namun rupanya jenazah itu tertindih jenazah lain sehingga tidak bisa ditarik. Lalu pukul 12:30 giliran Prako KKO Subekti yang turun. Dua jenazah berhasil ditarik, yaitu Majen S. Parman dan Majen Suprapto. Pukul 12:55-nya Kopral KKO Hartono memasang tali untuk mengangkat jenazah Majen MT Haryono dan Brigjen Sutoyo. Pukul 13:30, Serma KKO Suparimin turun untuk kedua kalinya. Dia berhasil angkat jenazah Letjen Ahmad Yani. Dengan demikian, sudah 6 jenazah pahlawan revolusi yang ditemukan. Sebagai langkah terakhir, harus ada seorang lagi yang turun ke sumur untuk mengecek apakah sumur sudah benar-benar kosong. Tapi semua penyelam KKO dan RPKAD sudah tak sanggup lagi dan tak ada lagi yang mampu masuk ke dalam sumur. Mereka semua kelelahan. Bahkan di antara para prajurit yang turun ke dalam sumur ada yang keracunan bau busuk hingga terus muntah-muntah. Maka Kapten Winanto sebagai komandan terpanggil untuk melakukan pekerjaan terakhir ini. Dia turun dengan membawa alat penerangan. Ternyata benar, di dalam sumur masih ada satu jenazah lagi. Jenazah itu adalah Brigjen DI Panjaitan. Dengan demikian, lengkaplah sudah jenazah 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat yang dinyatakan hilang diculik gerakan PKI di tanggal 30 September 1965. Kapten KKO Winanto sebagai komandan saat pengangkatan jenazah para jenderal terus melanjutkan karirnya di TNI Angkatan Laut dan terakhir berpangkat sebagai Mayor Jenderal KKO. Ia lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 6 Maret 1935. Tentara lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 1959 ini pernah menjabat sebagai Komandan Resimen Latihan Korps Marinir, Komandan Brigade Infanteri 2 Marinir sebelum pensiun sebagai Gubernur AAL. Ia meninggal pada hari Minggu 2 September 2012 dalam usia 77 tahun. Jenazahnya dimakamkan dalam upacara militer di Sandiago Hills, Karawang, Jawa Barat.